Warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya, Fatur Rahman Saleh, akan memberikan penjelasan tentang cara penyelesaian tugas ujian akhir semester saya, codingan C++. Dan di sini ada soal eh, penyewaan kamar hotel Al-Fatih. Langsung aja masuk ke ininya, kita buka di C++-nya, lalu diketik include IOStream. Lalu include IOStream ini untuk standar sebagai header yang dimana digunakan untuk standar input operasi di C++. Nah, fungsi dari IOStream ini adalah untuk code, cin, serta indel-nya. Nanti akan kuserta. Lalu using namespace. Using namespace, std. Nah, using namespace ini fungsinya untuk menyajikan perintah kepada sebuah compiler yang menyatakan kita akan menggunakan seluruh fungsi yang menjadi bagian using namespace std ini. Lalu void void hotel ini kita ketik void hotel. Nah, void hotel ini berfungsi itu untuk pengembalian fungsi dan fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai. Void hotel lalu kurung kurawa lalu kita masukkan integernya. Masukin integernya ini untuk menginput dari pemrograman itu sendiri. Nah, di soal itu kita ada 5 tipe kamar dan juga 5 harganya. Di sini integernya saya akan menggunakan harga 1. Di mana harga 1 ini untuk kamar nomor 1. Harga 1 dengan harga 500.000. Lalu yang kedua ada untuk kamar yang kedua ada harga, kita ketik harga 2 dengan harga yaitu 1 juta. Lalu ada harga 3 yaitu kamar 3 maksudnya. 1.500.000. Lalu harga 4 yaitu 2 juta. Ada harga 5 yaitu coba itu harga 5 3 juta ya tadi. Harga 5 yaitu 3 juta. 3 juta. Lalu kita masukkan juga langsung di sini karena ini untuk menginput data tersebut, kita langsung masukin juga kamar, lalu ada malam, karena untuk berapa malamnya, terus di sini diskon, karena di soal ada diskon ya. Lalu total harganya berapa? Nanti kita lihat total harganya. Lalu bayar.
Nah, langsung aja untuk input data pertamanya yaitu code. Code ini berguna untuk memasukkan data atau menginput suatu pemrograman. Masukkan kode itu di sini daftar daftar jenis kamar dan harga. INDL. INDL ini berfungsi untuk apa cok? INDL cok? Bukan. Untuk suatu paragraf ya? Memisahkan suatu paragraf ya? INDL itu untuk melanjutkan suatu program. Membuat program baru. Menggunakan INDL ini untuk membuat program baru. Lalu nanti di output itu akan ada paragraf di bawahnya selanjutnya gitu. Lalu masukin code. Per malam. INDL. Lalu masukin lagi code. Nah, code yang ini itu saya akan membuat pembatas. Dan jangan lupa INDL-nya. Nah, di sini code selanjutnya itu adalah kita bikin tipe kamar, lalu ada nama kamarnya, lalu ada harga per malamnya, harga per malam. Jangan lupa INDL, karena kalau nggak pakai INDL ini tidak akan bisa melanjutkan program selanjutnya. Nah, code yang ini tuh kita langsung masukin aja kamar yang pertama. Di soal ini kamar pertama yaitu tulip. Tulip dengan harga per malam yaitu 500.000 tadi ya. 500.000. Yang di INT itu harga satu kan 500.000. Lalu kamar kedua kita masukkan. Oh, sih. Salah. Sorry. Kamar kedua. Okay. Kamar kedua itu ada teratai. Dengan harga 1 juta. INDL 3 yaitu ada anggrek. Oke. Dengan harga yaitu 1.500.000. Kamar keempat. Nah, kamar keempat ini kan pavilion Rosaria. Makanya kita singkat aja, pada itu kita singkat aja menjadi Rosaria.
Itu dengan harga kamar 4 tadi 2 juta. Lalu kamar kelima itu ada pavilion cendana, kita singkat menjadi cendana dengan harga 3 juta. Ini saya akan memakai garis-garis lagi. Nah, code di sini untuk memasukkan atau menginput ketika kita memilih kamar. Di kamar 1 atau 5. Itu 1 sampai 5. Susah kan lu, ribet kan lu. Ini nggak bisa digedein apa ya gimana? Yang bawah untuk kanan, yang angka persenan. Itu tuh yang bawah, kan nggak bisa. Itu bukan word sih, Sini itu berguna untuk apa, Cok? itu di situ ada. Di sini ada ya? Nah, di sini kita masuk menggunakan cin. Nah, cin. Cin ini itu berfungsi untuk proses input atau menerima data masukan dari user. Cin itu malam, lalu untuk mengakhiri paragraf tersebut. Dia untuk mengakhiri paragraf tersebut. Nah, di sini saya menggunakan garis lagi, di mana untuk memisahkan antara inputan dan juga rumus. Oke, kita garis ini. Lalu di sini untuk rumusnya saya menggunakan if else. If kamar sama dengan 1, terus kurung perawan. Nah, maksud dari if else ini itu untuk percabangan yang kita buat untuk memiliki lebih dari satu kondisi yang ada di program kita dan yang kita mulai. Nah, untuk if kamar sama dengan 1 ini maksudnya ialah kamar pertama, kemudian lalu ketika kita di output itu input,
kan keluar ketika kita ketik kamar 1 itu kan keluar kamar 1, dan ketika kita ketik kamar 2 kan keluar kamar 2-nya. Seperti itu. Lalu sini kita masukkan rumusnya. Total harga. Nah, maksud dari malam 1 dan malam 3 ini, jika malam 3 ini, dari malam 1 hingga malam ketiga ini akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, kita masukin diskonnya dulu. Berarti diskon. Selanjutnya kita ketik diskon. Kita cari rumus diskonnya dulu. Lalu rumus diskonnya itu 0 dikali total harganya. Setelah seperti ini, if else, malam lebih dari 4, sama seperti yang pertama ya. Tapi ini dari malam ke-4 sampai malam ke kurang malam dari dari 6 kurang dari 6 malam gitu ya. Kurang dari 6 malam. Sulit sekali ngomong segitu doang ya. Nah, ini itu jika lebih dari 4 malam dan kurang dari 6 malam akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Nah, ini sini diskonnya. Diskon. Kalau sudah seperti ini rumus diskon 20% sama seperti yang pertama, hanya beda 0,2, yang atas itu 0,1. Lalu di sini kita klik atau kita ketik maksudnya, jika ada yang lebih dari 6 malam, maka akan mendapatkan diskon sebesar 30%. Nah, rumusnya sama seperti yang sebelumnya, yang di atas. Diskon 3 dikali total harga. Nah, jika sudah, kita mencari bayar. Berapa, total jadi berapa. Dengan harga diskonnya. Bayar. Total harga diskon. Jika sudah seperti ini, maka seterusnya sampai ke kamar 5 ataupun harga 5, itu hanya diikutin aja seperti ini. Tuh. Code. Code di sini untuk menginput dari
kamar kamar tersebut. Dari kamar satu ini maksudnya. Kamar. Nah, kamar di sini itu, kenapa saya menggunakan kamar di sini? Karena di awal integernya itu saya menggunakan kamar NDL. Lalu jenis kamarnya, hmm. Lalu di sini ya kita pilih, ini kan kamar pertama atau harga pertama ya. Berarti kita lihat kamar pertama itu ya tulip, makanya dari itu kita tulis di sini tulip. Tulip, tulip. Kamar tulip. Sini tulip, sini. Nah, kenapa nggak di sini? Karena saya akan menginginnya itu kamar tulip. Lalu quote yang selanjutnya yaitu harga kamar tersebut. Harga kamar per malam. Menunjukkan harga satu. Karena kita menginput kamar pertama atau harga satu. Quote selanjutnya yaitu berapa lama dia menginap atau lama menginap. Malam. Selanjutnya yaitu total harga sebelum diskon berapa. Total harga kita masukin di sini. Lalu selanjutnya harga diskon. Kita masukin diskon di sini ya. Diskon. Selanjutnya itu total harga yang harus dibayar. Ini kita menginputnya bayar karena integer yang pertama itu yang di atas itu adalah bayar. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tinggal ngikutin aja. Selanjutnya, dari kamar 2-nya, 2 sampai ke 5 itu tinggal ngikutin seperti ini. Nah, setelah tadi saya udah ketik, jadinya seperti ini. Ini sama ya, sama yang pertama tadi. Hanya saja dibedakan. Dibedakannya yaitu dari harga 2. Terus ini kan di sini kamar 1, makanya harganya 1. Nah, di sini kamar 2, maka inputnya itu harga 2. Dan juga di sininya teratai, jenis kamar itu teratai, lalu harga kamar per malamnya saya menggunakan harga 2, sama seperti integernya. Lalu untuk terusnya itu sama saja, dan berbeda hanya itu saja. Nah, sampai ke 5.
kamar 5. Nah, di sini saya membuat code error atau mohon pilih tipe kamar dari 1 sampai 5 itu bermaksud tujuan jika ada yang memilih kamar lebih dari 5, tipe kamar lebih dari 5 itu akan error keluarnya. Seperti itu. Karena di soalnya ada pertanyaan untuk melanjutkan pemilihan kamar lagi atau tidak, maka kita akan membuat input programnya yaitu dengan int. Kita menggunakan int main. Programnya yaitu char jawab. Lalu code. Nah, di sini kita membuat inputannya yaitu Anda ingin memilih Y. Lalu kita masukkan SIM-nya. Lalu menggunakan if jawab. Nah, ini untuk Y. Ini untuk rumus jawabnya ya. Saya akan membuat di sini garis kembali. Return untuk membalikkan program jika memang pelanggan ingin memilih kamar lagi. Lalu saya akan membuat yang tidaknya atau T-nya ya. Sama seperti yang Y-nya. Rumusnya kurang lebih sama. Jika pelanggan tidak ingin memilih kamar lagi.
masukkan ke OK. Nah, jika pelanggan tidak ingin memilih kamar lagi, maka kita akan mengucapkan terima kasih. Nah, di sini saya akan menginput terima kasih Anda telah memesan kamar pada hotel setelah saya rapikan seperti ini, barulah kita akan coba compile. Rapi ya. Kita akan compile. Langsung aja kita compile. Ya, berjalan ya. Nah, kita coba pilih kamar 1 dengan malam menginapnya itu kita coba 2 malam. Ya. Nah, akan keluar seperti ini ketika kita memilih Y. Tapi akan muncul lagi pilihan kamarnya. Nah, kita coba itu kamar 5 misalnya. Dengan malam misalkan 5. 7. Nah, kita akan coba T. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti program kita jalan dengan berhasil. Oke, karena programnya sudah jalan, kita selesaikan, kita akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.